Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nisrina Alharisah Muri, mahasiswa program studi Teknik Informatika. Pada video ini, saya akan membahas salah satu materi dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Topik ini sangat relevan untuk dibahas terutama di era digital saat ini, karena kemajuan teknologi memberikan banyak kemudahan dan hak bagi warga negara. Namun di sisi lain juga menuntut tanggung jawab dan kesadaran hukum yang lebih besar. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh setiap warga negara. Sedangkan kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentang hak dan kewajiban warga negara juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 27 sampai pasal 34. Contoh-contoh hak yang harus kita dapatkan adalah yang pertama, hak atas pendidikan, yang kedua, hak atas perlindungan hukum, dan yang terakhir adalah hak menyampaikan pendapat. Kemudian ada juga kewajiban-kewajiban yang harus kita jalankan, di antaranya menaati hukum dan peraturan, menjaga ketertiban dan keamanan, dan yang terakhir menghormati hak orang lain. Pada dasarnya, setiap hak yang dimiliki oleh warga negara selalu disertai dengan kewajiban, karena tidak ada hak yang dapat dijalankan secara bebas tanpa batas. Jika warga negara hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban, maka akan terjadi ketidakseimbangan yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti pelanggaran hukum, konflik, dan ketidakadilan. Di sini, kita juga akan membahas tentang hak dan kewajiban di era digital, yang mana perkembangan teknologi informasi membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Ada beberapa contoh hak yang kita dapatkan di era digital ini, yaitu hak mengakses informasi, hak kebebasan berpendapat di media sosial, dan hak perlindungan data diri. Nah, di samping itu, ada juga kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Misalnya, tidak menyebarkan hoaks, tidak melakukan ujaran kebencian, dan menggunakan teknologi sesuai hukum. Jadi, kebebasan berekspresi di dunia digital tetap harus memperhatikan etika, norma, dan peraturan perundang-undangan. Salah satu fenomena yang sering terjadi saat ini adalah penyebaran berita palsu atau hoaks melalui media sosial. Banyak orang menganggap bahwa menyebarkan opini di media sosial merupakan bagian dari hak kebebasan berpendapat. Padahal, jika informasi tersebut tidak benar dan merugikan pihak lain, maka hal tersebut merupakan pelanggaran hukum. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami keseimbangan antara hak dan kewajiban di ruang digital. Menurut pendapat saya, permasalahan utama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara saat ini adalah rendahnya kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat. Banyak warga negara yang belum memahami bahwa kebebasan di dunia digital bukanlah kebebasan tanpa batas. Nah, sebagai mahasiswa teknik informatika, kita memiliki peran penting, tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai calon pengembang dan pengelola sistem informasi.
Oleh karena itu, mahasiswa teknik informatika harus memiliki sikap kritis, etis, dan bertanggung jawab dalam menciptakan dan menggunakan teknologi. Peran-peran yang dapat kita lakukan atau terapkan di kehidupan sehari-hari adalah menggunakan media sosial secara bijak, menyebarkan informasi yang benar, menghormati perbedaan pendapat, dan menjadi contoh masyarakat digital yang bertanggung jawab. Sebagai kesimpulan, hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang harus dijalankan secara seimbang. Hak tidak boleh dituntut tanpa menjalankan kewajiban, dan kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Dengan memahami dan menerapkan hak dan kewajiban warga negara, khususnya di era digital, kita dapat menjadi warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Mungkin video ini cukup di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.